Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wa azka taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati urumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu, babu satri awratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Qala Allah ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. An-Nur ayat 19. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Bab ke-28, yaitu bab menutupi aurat sesama muslim dan melarang untuk menyebarkannya selain untuk yang sifatnya darurat. Aurat di sini maksudnya adalah aib. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, tidak ada yang sempurna. Bahwa setiap manusia itu punya aib, punya kekurangan. Itu memang dari sononya. Allah yang menakdirkan itu. Dan kita sesama muslim inilah bersaudara. Persaudaraan itu bukan hanya slogan, bukan hanya dalam bentuk sekedar yaitu basa-basi. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan yang didasari iman, persaudaraan yang ada ikatan hak dan kewajiban. Di antara hak
yang harus dilaksanakan seorang muslim terhadap saudaranya seakidah, seagama, yaitu menutupi auratnya, menutupi aibnya. Setiap manusia ini ada aibnya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah kemaksuman di dalam menyampaikan risalah yang mereka bawa, yang harus disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada salahnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sebagai uswah hasanah. Karena mereka lah sebagai teladan baik. Sering kita ucapkan, dan ini ayat ini biasanya sering dibaca musim maulid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yarhamkallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang sempurna. Nah, karena sebagai teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada aibnya, lahir batinnya sempurna. Fisiknya sempurna. Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Akhlak Rasulullah sempurna. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran ayat-ayat berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan sikap, maka praktek yang sempurnanya adalah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua posisi. Sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai pemimpin masyarakat, di dalam urusan muamalah, di dalam hidup bertetangga, dalam perlakuannya kepada keluarganya, bahkan perlakuannya kepada orang yang berbeda agama. Semua aspek kehidupan, contoh sempurnanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak boleh mencontoh kepada selain Nabi? Boleh. Dan contoh kepada selain Nabi, terutama mereka-mereka yang telah jelas-jelas akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah, kecuali generasi sahabat dan generasi penerus yang mengikuti jejak Rasulullah, yang mengikuti jejak para sahabat sampai hari kiamat, yaitu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu yang kita ikuti. Ya. Dengan tetap bahwa yang kita contoh yang baiknya. Yang kita contoh yang baiknya. Itu untuk figur selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak ada aibnya. Maka sesama muslim kita diperintahkan untuk menutup aib orang lain. Karena masing-masing manusia itu ada aibnya. Dan Allah menutupi aib seseorang. Tidak dibuka oleh Allah.
kecuali seseorang itu dia melakukan maksiat dengan terang-terangan. Maka salah satu sunnatullah yang berlaku, ya, dia akan diperlihatkan aibnya kepada manusia. Karena dia mempertontonkan aibnya. Baik dia pertontonkan aibnya itu dengan memperlihatkan atau dengan dia memberitakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu bil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu suka untuk menyebar, ya, keburukan di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini adalah sebabnya ataupun terkait dengan orang-orang yang dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan fitnah. Itu hadithul ifki, yang mereka itu menyebarkan fitnah tentang Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang mereka itu menyebarkan fitnah bahwa As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha waktu itu dia perjalanan, dia menggunakan kendaraan yang yang untuk di atas onta itu, yang tapi dia pakai kayak rumah gitu. Waktu itu yang nuntun itu bukan mahramnya, jadi ada dari segolongan, bahkan ada beberapa orang daripada sahabat itu mengisukan fitnah yang itu sangat menyinggung kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai turun ayat ini yang salah satunya yaitu hukumannya itu dikatakan bil qadhf. Dan di akhirat orang-orang itu yang mereka tidak bertobat dan tidak diampuni dosanya oleh Allah, di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita hidup di masyarakat, apalagi sesama muslim, supaya menjaga hubungan sosial untuk tidak menyebarkan fitnah. Dan ayat ini atau judul ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang yang banyak kesimpang siuran dan mudahnya berita dan isu, ya, yang berkeliaran, yang berseliweran, ya, di masyarakat, yang kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menutupi aurat, menutupi aib saudara kita ini, kita tutupi aibnya di dunia, ya. Kecuali darurat. Darurat bagaimana? Darurat umpamanya
orang yang masuk ke jalur hukum. Untuk proses hukumnya, mau tidak mau, ya, mau tidak mau, harus dibuka data-data, ya. Harus dibuka fakta-fakta hukum, walaupun itu terkait dengan aib. Karena hukum itu tidak boleh diputuskan tanpa fakta yang meyakinkan, tanpa bukti, nggak boleh. Ya. Seorang qadhi, seorang hakim tidak boleh dia, ya, mengambil ataupun dia memutuskan satu perkara hanya berdasarkan yaitu isu, harus ada fakta. Itu di antara contohnya. Atau, ya, dalam rangka tabayun. Contohnya, seseorang, ya, dia melakukan khitbah, melamar, maka, ya, maka orang tua yang anaknya dilamar itu, dia diperbolehkan untuk mencari tahu siapa dan bagaimana latar belakang, bagaimana, ya, kalau sekarang itu semacam kurikulum PT-nya, bagaimana muamalahnya, bagaimana akhlaknya. Kalau sudah dia tahu bahwa orang itu agamanya baik, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawijuh." Kalau datang kepada kalian, wahai para orang tua, seseorang yang meminang, yang mengkhitbah, yang melamar anak kalian, dan kalian ridho, kalian senang dengan pengamalan agamanya, maka terimalah. Kalau kalian tidak lakukan itu, kalau kalian menolak sementara dia berhak untuk diterima, maka yang akan terjadi fitnah. Akibatnya tidak baik. Ini salah satu contoh yang membolehkan. Maka ada embel-embelnya di sini. Di dalam babnya itu, li ghairi darurah. Ya. Untuk yang tidak darurat. Kalau ada darurat, boleh. Yang namanya darurat itu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu, ya, keadaan darurat boleh larangan itu dilanggar. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Seperlunya. Ya. Pamannya ini. Saudara-saudara kita. Ya. Di Palestina, di Gaza, diboikot. Makanan tidak boleh masuk. Akses ditutup semuanya. Nggak ada akses untuk masuk. Sampai bantuan itu pun dilempar dari apa? Pesawat ke laut. Bukan sesuatu yang mudah. Ditutup akses semuanya. Darurat. Ada mereka yang sampai makan rumput. Ada mati kelaparan, tinggal tulang sama kulit aja. Umpamanya ada di antara mereka itu makan sesuatu yang diharamkan. Ya, kemungkinan dibolehkan, tapi
ala kadar untuk menyambung hidup. Ala kadar untuk menyambung hidup. Itu pun kalau ada. Coba itu Aiman ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Aiman walahmul wanatihatu la ad-darurah. Dalam ayat surah Al-Baqarah ada. Ya, hurrimat. Paman iturra ghairu baghin wala adin. Jadi kalau diharamkan, ya, ada daging diharamkan, daging babi diharamkan. Kecuali mereka yang ada dalam keadaan darurat, tidak melampaui batas. Jangan ukurannya kenyang, begah. Enggak. Jadi ukuran apa? Untuk nyambung kehidupan. Orang masuk hutan, dia tersesat. Kalau masih ada hutan, sekarang udah nggak ada hutan. Kehabisan makanan. Yang ada sesuatu yang diharamkan. Dia dalam keadaan darurat seperti itu boleh makan hanya untuk menyambung hidupnya saja. Begitu juga dalam masalah menutupi aib. Nggak boleh membicarakan aib seseorang, apalagi menyebarkan. Boleh membicarakan hanya untuk seperlunya dan ada konsiderannya. Dan terbatas. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba. Ini sifatnya umum, siapapun. Ya. Di sini bukan dikhususkan. Oh, kalau orang pejabat boleh, ya, dia menceritakan aib bawahannya. Oh, kalau dia orang kaya boleh menceritakan aib. Tidak. Berlaku untuk semuanya. Siapapun manusianya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Dan memang di dunia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat yang namanya nikmat itu adalah nikmat yang sempurna. Nah, orang yang di dunia dia menutupi aib orang lain, maka dia nanti di akhirat, di saat manusia itu di padang mahsyar, itu diperlihatkan semuanya. Yauma tublas sarair. Yauma tublas fama lahu min quwwatin wa la nasir. Hari nanti Allah buka, Allah ungkap. Seseorang ya meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan seseorang dibangkitkan kondisinya sesuai dengan ketika dia mati. Nanti ya, ketika dibangkitkan tidak ada itu berbusana baju. Dan di saat itu dibuka oleh Allah. Tidak ada yang dirahasiakan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, maha bijaksana. Allah memberi kepada hamba, seorang hamba, balasan
sesuai dengan amalnya. Kita baca di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Ini bukan pertanyaan, sebenar pertanyaan. Ini konotasinya adalah pemastian dari Allah. Pemastian dari Allah. Tapi bahasanya seperti pertanyaan, itu bukan seperti pertanyaan. Ya. Ya. Umpamanya kita kepada anak, ya, kita beritahu, nanti kalau jalan ke arah itu hati-hati, ya. Itu sering terjadi kecelakaan. Kemudian anak yang kita sudah pesan itu tidak hati-hati. Terjadi apa yang tadi sudah diperingatkan. Nah, orang tua ini bilang, bukankah aku sudah katakan? Ini bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Bukankah tadi Bapak sudah beritahu bahwa di tempat itu harus hati-hati? Ini bukan pertanyaan. Sebagaimana, ya, saya tidak menyamakan ungkapan manusia, bahasa manusia dengan firman Allah, tidak. Tapi kita, Al-Quran ini ditujukan untuk manusia. Al-Quran ini ditujukan untuk manusia. Dan bahasanya bahasa orang Arab. Yang berlaku di dalam bahasa Arab seperti pertanyaan dalam ayat ini bukan konotasinya pertanyaan, tapi konotasinya penegasan bahwa balasan amal kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, orang yang menutupi aib orang lain itu kebaikan. Dan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Dalam hadis lain yang pernah saya baca, itu bukan saja balasannya di hari kiamat, tapi juga balasannya di dunia. Balasan di dunia. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Ya, untuk tidak, ya, mengucapkan apa yang menyakiti dan menyusahkan orang lain. Ya. Sebab dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, banyak orang yang nanti masuk neraka itu karena apa? Hasaidu alsinatihim, disebabkan oleh ucapan, oleh apa yang keluar dari mulutnya, disebabkan oleh apa yang keluar dari ucapannya. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut manusia kecuali ucapan itu ditulis, dicatat, yang baik oleh malaikat raqib dan yang buruk oleh malaikat atid. Dicatat, direkam. Nanti itu rekaman itu akan dibuka. Rekaman itu akan dibuka. Apa nanti yang akan menjadi saksi? Yang akan menjadi saksi adalah tubuh manusia yang bersangkutan. Kulitnya menjadi saksi,
Bahkan bumi yang dipijak itu menjadi saksi. Ya. Tempat dia berjalan, tempat dia melakukan kegiatan, tempat dia beramal, apakah positif dan negatif, itu akan menjadi saksi. Yang membuat manusia nanti bingung. Bingung. Kenapa bumi ini berbicara? Kenapa bumi ini menjadi saksi? Tadi ayat surah yang dibacakan di rakaat pertama, idza zulzilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi itu mengeluarkan isi semuanya. Di antara isi itu apa? Adalah bukti-bukti dari apa yang dilakukan oleh manusia. Maka setiap orang, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi bicara. Rekaman semuanya. Ya. Apa yang terekam itu? Langkah. Ya jangankan Allah. Sekarang aja itu Google itu bisa membaca rute kita. Nggak bisa sembunyi orang sekarang. Betul kan? Di mana posisi kita? Apa itu? GPS ya. Salah satunya itu. Posisi seorang kebaca. Itu teknologi manusia. Yang hanya sedikit. Tidak setitik air laut. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak setitik air laut yang kalau dicelupkan jarum yang nempel dari jarum itu. Sedikit. Sedikit yang diberikan ilmu. Itu manusia. Sekarang sudah bisa melacak. Sudah bisa menyadap dari jarak jauh. Radius 1 kilo. Lebih 1 kilo. Bisa. Itu Israel. Zionis menggunakan teknologi tercanggih. Tercanggih. Apa yang di dalam tanah mereka bisa deteksi. Itu manusia. Yang sangat terbatas ilmunya. Maka di saat manusia bertanya-tanya, yauma idzin wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbar bi anna rabbaka auhala. Allah yang mewahyukan, Allah yang mengilhami, Allah yang berkuasa membuat itu bicara. Dan sudah dicontohkan sebelum kiamat di dunia. Di dunia, contohnya apa? Contohnya apa? Dalam surah Al-Baqarah, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dulu ada di kalangan Bani Israel orang membunuh, nggak ada ngaku. Akhirnya Allah perintahkan, ya, untuk apa? Untuk dipukulkan, apa? Yaitu sapi yang udah disembelih atau belum itu Aiman? Belum disembelih, dipukulkan. Ya. Sapi itu dia bicara, oh yang bunuh fulan. Nabi Isa masih bayi. Nabi Isa masih bayi. Untuk membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Maryam. Ya, anaknya Maryam. Dan dia hamba Allah. Disuruh. Siapa? Ya, orang-orang yang waktu itu meragukan, ini Maryam kok melahirkan Nabi Isa, kok nggak ada bapaknya? Kata
Maryam, tanya itu. Bagaimana kami tanya? Sedangkan dia itu masih bayi, belum langsung Nabi SAW. Ini Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kasusnya dia digoda. Ya. Digoda oleh siapa? Digoda oleh yaitu putri istana. Ketika kepergok. Ya, ketika kepergok. Apa yang terjadi? Oh, kata putri istana, oh dia yang menggoda saya, dia mulai. Dia yang mulai. Maka wasyahida syahidum min ahliha. Tidak ada seorang saksi mengatakan, coba itu, ya, lihat yang dibetot belakang bajunya apa depannya. Kalau yang dibetot depannya berarti Yusuf bohong. Yusuf alaihissalam. Tapi kalau yang dibetot ya belakang baju Nabi Yusuf berarti perempuan itu yang bohong. Ternyata faktanya apa? Yang dibetot belakang baju. Artinya Nabi Yusuf menghindar, ditarik untuk perempuan. Nah, ini siapa yang menyaksikan? Itu dalam satu riwayat dikatakan itu anak masih kecil yang ngomong seperti begitu. Jadi Allah Maha Kuasa. Karena Allah yang menciptakan. Tapi tidak sembarangan orang bicara. Ada orang ini akhir-akhir ini ngaku paham bahasa semut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa dialog dengan Jibril. Siapa Anda? Kita melihat orang itu kesolehannya. Kita lihat dulu ibadahnya, lahiriahnya, ucapannya. Ini bahasa aja gak karuan. Menggunakan bahasa yang tidak kita paham. Bahasa apa dia tidak paham? Kalau memang bahasa dia orang Sunda, bicara Sunda, paham orang Sunda. Kalau dia umpamanya orang Jawa, paham orang Jawa. Ini kok bahasa nggak dipaham? Ngakunya bisa bahasa semut. Ada Nabi Sulaiman baru. Ada Nabi Sulaiman. Ini saya tadi di Palembang itu ada seorang qori, masya Allah. Dia baca surah Al-Furqan dalam acara walimah itu. Enak suaranya, merdu suaranya, bacaannya menyentuh. Setelah beliau baca itu, saya kenal dan ngobrol-ngobrol, sampailah kepada hal itu. Masya Allah Pak Kiai, katanya, orang sekarang begitu beraninya, katanya, ngaku-ngaku bisa berdialog dengan malaikat, ngalahin Nabi, atau mau nyaingin Nabi. Jadi kita melihat seseorang itu, mengukur orang itu, lihat dari yang lahiriahnya saja. Apa amalnya? Gak usah kita ngorek-ngorek isi hatinya, gak bisa. Lihat aja gimana di ibadahnya, gimana di akhlaknya. Nah disitulah kita boleh nanya kepada tetangga, gimana ini orang ini? Makanya kita perlu tahu tentang seseorang. Baik karena dia itu umpamanya melamar anak kita, kita tanya kepada tetangganya. Tetangganya itu harus objektif, termasuk menyampaikan kekurangannya. Dan di dalam ilmu Islam itu dalam riwayat itu ada yang namanya al-jarh wa ta'dil.
Jadi untuk meriwayatkan hadis itu bukan sembarang orang. Dia harus betul-betul punya kriteria. Ya. Orang periwayat hadis, dia ketahuan minum berdiri, itu riwayatnya lemah. Ketahuan minum berdiri, baru minum berdiri. Apalagi bahasa ngaco. Apalagi bahasa ngaco. Ya. Yang orang nggak paham. Nah, jadi kita ini manusia di dunia semuanya punya aib tanpa terkecuali. Terkecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mereka punya aib, punya kekurangan, tapi mereka adalah generasi terbaik sehingga mereka sudah mendapatkan ridho dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah. Mereka berjuang di zaman susah-susahnya Islam. Susah-susahnya Islam. Baca Al-Quran aja nggak boleh terang-terangan. Di Makkah itu. Waktu Rasulullah masih di Mekah, di periode Mekah, nggak berani sahabat baca Al-Quran. Akhirnya ada sahabat yang Abdullah ibnu Mas'ud. Dia orangnya kecil. Dia berani baca Al-Quran di sekitar Ka'bah. Langsung dipukulin. Hampir pada cedera. Tapi justru dia mengatakan, kalau gitu kecil mereka. Nanti semua baca lagi. Jadi kebenaran itu, ya, itu akan menguatkan orang. Bukan menguatkan fisik saja, menguatkan hatinya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa manusia semuanya punya aib kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan realita itu, untuk kita ini terjaga hubungan sesama kita, kita diperintahkan untuk saling menutupi aib. Ya. Karena kalau Allah membuka aib semua orang, tidak ada orang yang bisa mengangkat mukanya. Nggak ada yang bisa. Jujur, kita masing-masing punya aib. Ya. Allah sayang dengan kita karena salah satu sifat Allah lah As-Sattar. Allah tutupi aib. Maka Allah yang Maha Pencipta menutupi aib manusia. Maka kita sesama manusia, ya, untuk berakhlak dan untuk bersikap sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, sahabatnya itu punya kekurangan, tapi yang diangkat oleh Rasulullah kebaikannya. Abu Bakar bin Siddiq, ya, itu, ya, orang yang paling, ya, arhamu ummati li ummati Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, ya, umatku yang paling kasih sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian asdaku, yakni ummati fi dinillah Umar bin Khattab. Ya. Ini salah satu contohnya, atau di antara contohnya. Orang yang agamanya itu paling kuat, paling jujur, Umar bin Khattab. Jujur betul, bersih. Dan saking bersihnya hati dan iman Umar bin Khattab, ya, setan pun tidak berani berpapasan. Setan aja takut.
Kalau kita sebaliknya, kita yang takut sama setan. Itu contohnya. Ya. Begitu juga disebutkan ya tentang keutamaan daripada Sayyidina Utsman bin Affan dan keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi pelajaran yang harus kita ambil dari bab ini, dari ayat surah An-Nur 19 yaitu dan dari hadis ini adalah kita di dalam hidup ini, dalam hidup bermasyarakat, satu sama lain harus saling menghormati. Di antara bentuk saling menghormati untuk tidak menyebar aib orang lain. Dan dibedakan antara kesalahan dan aib. Kalau kesalahan kerja dievaluasi. Ya, kesalahan itu dinasehati. Kesalahan itu ditausiah. Ya. Adapun kekurangan itu manusiawi. Yang kita mudah-mudahan kekurangan kita itu, aib kita ditutupi oleh Allah. Dalam doa kita umpamanya, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Dan diantaranya wala aiban illa satarta. Kalau oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, wala aiban illa azalta. Jadi ada riwayat doa yang mengatakan, dan tidaklah ada aibku atau aib kami kecuali engkau tutupi. Kalau Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau katakan, dan tidaklah ada aib kecuali engkau hilangkan dan engkau hapuskan. Ya, ini mudah-mudahan bagian dari doa yang kita lazimkan insya Allah. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya, karena saya ini habis Isya juga ada acara ya, dengan satu pihak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang kita ngaji ini, ilmu yang kita dapati, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan, dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan kita ajarkan kepada orang lain. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jazallahu ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.